Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 strategi pembelajaran di sekolah dasar kelas 5D PGSD dengan anggota Dwi Anissa Haftani, Lanisi Sarvania, Puji Astuti Firdaus, dan Vina Deviana Safira. Mata kuliah ini diampu oleh Pak Endang Hidayat MPD. Materi presentasi ini terdiri dari: pertama, pengertian dari pakem; kedua, ciri-ciri pakem; ketiga, tujuan pakem; keempat, prinsip pakem; yang kelima, alasan penerapan pakem; keenam, variasi pakem; ketujuh, keunggulan pakem; kedelapan, kekurangan pakem; kesembilan, kriteria pemilihan bahan ajar pakem; kesepuluh, sintaks model pakem; kesembilan, evaluasi model pakem; dan kesepuluh, intisari. Pengertian pakem. Pakem adalah model pembelajaran yang menarik bagi siswa saat ini. Nama pakem merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kenapa pembelajaran ini disebut pakem? Karena pembelajaran ini dirancang untuk mengaktifkan siswa, mengembangkan kreativitas siswa, sehingga pembelajaran menjadi efektif namun tetap menyenangkan. Lalu ada menurut Trusman 2014 dalam halaman 322 mengatakan bahwa pakem merupakan model pembelajaran dan menjadi pedoman dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pakem ini berasal dari konsep bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada anak atau student-centered learning, dan pembelajaran harus bersifat menyenangkan. Learning is fun. Agar mereka termotivasi untuk terus belajar sendiri tanpa diperintahkan, dan mereka menjadi tidak merasa terbebani atau takut. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri pakem. Menurut Wahidim dalam Salema 2015 pada halaman 10-11 menjelaskan ciri-ciri pakem adalah pembelajarannya mengaktifkan peserta didik. Nah, dalam pakem ini diharapkan pembelajaran ini mampu mengaktifkan peserta didik, seperti guru menciptakan suasana pembelajaran yang sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat aktif bertanya dan mengemukakan pendapatnya. Lalu ada mendorong kreativitas peserta didik. Nah, pembelajaran pakem ini juga diharapkan mampu mendorong kreativitas peserta didik dan guru, seperti contohnya guru membuat atau menciptakan kegiatan pembelajaran yang beragam sehingga mampu memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa yang menjadi kreatif. Lalu ada pembelajaran efektif. Nah, pembelajaran efektif ini memanfaatkan waktu yang ada dalam proses pembelajarannya harus sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang telah dirancang. Lalu ada pembelajarannya menyenangkan, utamanya bagi peserta didik. Nah, pembelajaran menyenangkan ini adalah suasana belajar mengajar yang menyenangkan. Di sini guru itu harus berpenampilan yang menarik, suasana belajarnya yang aktif, dan juga dalam mengajarnya itu kaya akan metode pembelajaran. Lalu ada desain kelas yang tidak membosankan sehingga membuat pembelajaran menjadi menyenangkan bagi peserta didik. Nah, di sini ada ciri-ciri menurut Muhammad dalam Salema 2015 halaman 11. Ciri-ciri pakem yaitu adanya prakarsa siswa dalam kegiatan belajar yang ditunjukkan melalui keberanian memberikan pendapat tanpa diminta dan kesediaan mencari alat dan sumber belajar. Nah, keterlibatan yang kedua ada keterlibatan mental siswa dalam proses belajar mengajar yang langsung sehingga emosi siswa bisa tergugah secara sadar. Yang ketiga, peran guru sebagai fasilitator, pemantau, dan memberi balikan lebih bersifat ulur tangan daripada urun tangan. Yang keempat ada siswa belajar dengan pengalaman langsung baik yang terkait dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Yang kelima ada kekayaan variasi, metode, dan media dalam proses pembelajaran akan memberikan peluang variasi untuk bentuk dan alat dalam proses belajar mengajar. Nah, dalam pembelajaran ini
Seorang guru berfungsi sebagai fasilitator dan mediator yang menyingkirkan hambatan dalam pembelajarannya dan mempermudah anak untuk menerima materi pembelajaran, sehingga dalam pengelolaan kelas harus menarik dan menyenangkan yang ditunjang dalam alat peraga, media belajar, serta menggabungkan beberapa metode yang berkaitan. Nah, dengan demikian, anak dapat termotivasi berani berkreasi sehingga terjadi kehangatan antara anak dalam pembelajaran. Tujuan pakem. Menurut Rusman, dalam tahun 2014 pada halaman 322, tujuan pakem ini adalah terdapatnya perubahan paradigma di bidang pendidikan. Dektiknas menyebutkan bahwa pendidikan di Indonesia saat ini sudah beranjak dari schooling menjadi learning, instruktif menjadi fasilitatif, government role menjadi community role, sentralistik menjadi desentralistik. Nah, di sini Dektiknas menjelaskan bahwa tujuan pakem adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menyiapkan siswa memperoleh keterampilan pengetahuan dan sikap untuk persiapan kehidupan masa depannya. Nah, kegiatan pakem ini mengeksplorasi pengelolaan kelas belajar aktif, strategis, dan teknik pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pakem. Yang pertama yaitu melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Jadi, guru sebisa mungkin menstimulus siswa agar siswanya mau aktif berbicara atau aktif melakukan perintah yang diajukan. Yang kedua, memberikan kesempatan yang luas kepada siswa untuk berkarya. Misalkan gurunya sengaja membuat sebuah praktek-praktek ringan di kelasnya. Yang ketiga, memastikan siswa menguasai indikator kompetensi dasar yang diharapkan. Nah, dari sini guru melakukan evaluasi pembelajaran untuk guru itu sendiri agar guru dapat memastikan bahwa siswa telah menguasai indikator kompetensi dasarnya. Dan yang keempat, membuat suasana fisik dan psikologis yang menyenangkan. Nah, dari sini mungkin guru bisa memberikan games-games yang bisa membangkitkan semangat siswanya. Selain prinsip-prinsip yang telah disebutkan, dalam penerapan pakem, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru. Yang pertama, guru harus memahami sifat yang dimiliki oleh siswa. Nah, memahami sifat yang dimiliki oleh siswa itu merupakan jalan bagi guru dalam menentukan apa sih yang harus guru lakukan di kelasnya. Yang kedua, mengenal siswa secara perorangan. Yang ketiga, memanfaatkan perilaku siswa dalam pengorganisasian belajar. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah, ya dengan praktik-praktik atau dengan kasus-kasus tertentu yang bisa diangkat di dalam kelas. Yang kelima, mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Yang keenam, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajarnya. Jadi, kita tidak hanya belajar di dalam kelas, kita bisa belajar di luar kelas atau di lingkungan sekitar. Yang ketujuh, memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar. Dan yang terakhir, membedakan antara aktif fisik dan aktif mental siswa. Lalu, mengapa kita harus menerapkan pakem di Indonesia? Nah, sekurang-kurangnya ada 2 alasan mengapa pembelajaran model pakem ini diterapkan di Indonesia. Yakni yang pertama, pakem lebih memungkinkan peserta didik dan guru sama-sama aktif terlibat dalam pembelajaran. Sebelumnya, selama ini kita mengenal model pembelajaran ceramah yang dinilai hanya guru saja yang aktif atau monologis, sementara pesertanya cenderung pasif. Sehingga pembelajaran tersebut dinilai menjemukan atau kurang menarik dan tidak menyenangkan bagi siswa. Maka perlu diterapkan model pembelajaran pakem. Yang kedua, pakem ini lebih memungkinkan baik
peserta didik maupun guru sama-sama kreatif. Guru berupaya kreatif, mencoba berbagai cara melibatkan semua peserta didiknya agar peserta didiknya itu aktif di kelas. Sementara peserta didiknya juga dituntut untuk kreatif dalam berinteraksi dengan sesama temannya, guru maupun bahan ajar dengan segala alat bantunya, sehingga pada akhirnya hasil pembelajaran dapat meningkat. Selanjutnya, variasi-variasi dalam pembelajaran pakem. Sebetulnya banyak sekali variasi yang ada dalam pembelajaran pakem. Namun kita angkat hanya 3 saja. Yang pertama, everyone is a teacher here, atau setiap murid sebagai guru. Ini merupakan strategi pakem yang bertujuan untuk membiasakan peserta didik untuk belajar secara aktif dan membudayakan sikap berani bertanya, tidak minder, dan tidak takut salah. Penerapannya yaitu dengan meminta peserta didik untuk membuat pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh teman-temannya yang lain. Yang kedua yaitu index card match atau mencari jodoh kartu tanya jawab, yaitu strategi pakem yang bertujuan untuk melatih peserta didik agar lebih cermat dan lebih kuat pemahamannya terhadap suatu materi pokok. Penerapannya yaitu guru membuat 2 kartu yang sesuai dengan jumlah siswa, kemudian kartu tersebut dibagi 2. Di kartu tersebut ditulis pertanyaan dan kartu yang lain ditulis jawabannya. Setelah itu, kartu dibagikan kepada siswa. Nah, siswa mencari pasangan kartu yang tepat antara pertanyaan dan jawabannya. Ini menurut Ismail pada tahun 2008 dalam bukunya halaman 81-82. Yang ketiga, ada reading aloud atau metode membaca dengan keras atau membaca dengan nyaring. Membaca suatu teks dengan keras dapat membantu peserta didik memfokuskan perhatiannya secara mental, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, dan merangsang diskusi. Strategi ini mempunyai efek pada memusatkan perhatian dan membuat suatu kelas menjadi kohesif. Keunggulan pakem menurut Hilmi pada 2015 halaman 44. Yang pertama, pakem merupakan pembelajaran yang mengembangkan kecakapan hidup. Kedua, dalam pakem siswa belajar bekerja sama. 3. Pakem mendorong siswa menghasilkan karya kreatif. 4. Pakem mendorong siswa untuk terus maju mencapai sukses. 5. Menghargai potensi semua siswa. Dan terakhir, program untuk meningkatkan pakem di sekolah harus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Maka, kelebihan model pakem di atas diharapkan dapat membuat siswa menjadi termotivasi untuk melaksanakan proses pembelajaran sehingga siswa menjadi lebih aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dalam menerima materi pembelajaran yang disampaikan. Kekurangan pakem menurut Hilmi pada tahun 2015 halaman 44. Yang pertama, perbedaan individual siswa belum diperhatikan, termasuk laki-laki atau perempuan, pintar atau kurang pintar, sosial, ekonomi tinggi atau rendah. Yang kedua, pembelajaran belum mempelajarkan kecakapan hidup. Yang ketiga, pengelompokan siswa masih dari segi pengaturan tempat duduk. Kegiatan yang dilakukan siswa seringkali belum mencerminkan belajar kooperatif yang benar. Keempat, guru belum memperoleh kesempatan menyaksikan pembelajaran pakem yang baik. Kelima, pajangan sering menampilkan hasil kerja siswa yang cenderung seragam. Dan terakhir, pembelajaran masih sering berupa pengisian LKS atau lembar kerja siswa yang sebagian besar pertanyaan bersifat tertutup. Maka daripada itu, seorang guru mau tidak mau harus berperan aktif, proaktif, dan kreatif untuk mencari dan merancang media atau bahan ajaran alternatif yang mudah dan sederhana, tetapi tetap memiliki relevansi dengan tema materi pelajaran yang sedang dipelajari siswa. Hal ini sangat jelas sekali dapat menjadi sebuah bumerang bagi guru ketika seorang guru tidak memiliki
kemampuan untuk memanajemen dan menguasai hal-hal yang harus ada untuk melakukan model pembelajaran pakem. Kriteria pemilihan bahan ajar. Pemilihan bahan ajar sangat penting dalam merancang suatu pembelajaran. Dalam penggunaan pakem, guru harus bisa menyesuaikan bahan dan kegiatan belajar dengan kemampuan siswa. Bahan ajar disesuaikan dengan kemampuan kelompok siswa, tugas perbaikan, atau pengayaan. Maka daripada itu, guru harus dapat menyesuaikan bahan ajar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa, dan materi pembelajaran pun supaya terjabar. Selanjutnya ada sintaks pembelajaran pakem. Teman-teman bisa langsung mencermati apa yang ada di dalam presentasi. Menurut Pophan tahun 1987 halaman 9, evaluasi sebagai informasi yang digunakan untuk mempertimbangkan keputusan dalam penilaian prestasi. Sedangkan menurut Amri tahun 2013 halaman 217 menjelaskan evaluasi dapat juga diartikan sebagai suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Macam-macam model evaluasi menurut Suharsi Miarikunto dan Cepi Safrudin tahun 2009 halaman 45. Yang pertama ada Goal Oriented Evaluation Model, yang kedua ada Goal Free Evaluation Model, yang ketiga ada Formative Summative Evaluation Model, yang keempat ada CIPP Model, dan lain sebagainya. Nah, model evaluasi yang digunakan dalam model pakem ini adalah CIPP, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Yang pertama ada evaluasi konteks, yaitu melibatkan identifikasi atas masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang terjadi dalam setting pendidikan yang spesifik. Diagnosanya menyediakan basis dasar untuk mengembangkan tujuan-tujuan dan hasil-hasil pencapaiannya adalah perbaikan program. Yang kedua, ada evaluasi input atau masukan, meliputi analisis persoalan yang berhubungan dengan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang tersedia, alternatif-alternatif strategi yang harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program. Yang ketiga ada evaluasi proses, merupakan evaluasi yang dirancang dan diaplikasikan dalam praktek atau membimbing dalam implementasi kegiatan, termasuk mengidentifikasi kerusakan prosedur implementasi baik tata laksana kejadian dan aktivitas. Selanjutnya ada evaluasi produk, yaitu menentukan tingkatan pada sasaran program mana yang sudah dicapai. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau pakem merupakan model pembelajaran kontekstual yang melibatkan 4 prinsip utama dalam proses pembelajarannya. Pertama, proses interaksi. Siswa berinteraksi secara aktif dengan guru, rekan siswa, multimedia, referensi, lingkungan, dan lain sebagainya. Kedua, proses komunikasi. Siswa mengomunikasikan pengalaman belajar mereka dengan guru dan rekan siswa lain melalui cerita, dialog, atau melalui simulasi bermain peran. Ketiga, proses refleksi. Siswa memikirkan kembali tentang kebermaknaan apa yang mereka telah pelajari dan apa yang mereka telah lakukan. Keempat, proses eksplorasi. Siswa mengalami langsung dengan melibatkan semua indera mereka melalui pengamatan, percobaan, penyelidikan, atau wawancara. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.